Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya sehingga diberikan kita taufik. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah semoga ketaatan kita, ibadah kita menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai kepada wahyu yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada sebagian nabi-nabinya agar disampaikan, abdi habli min ainika ad-dumu wa min qalbika al-khusyu' thummad'u fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Sampaikan kepada hambaku berikanlah kepada saya dari matamu air mata. Famin qalbika al-khusyu', dan berikanlah kepadaku dari hatimu adalah khusyuk dalam ibadah, dalam ngaji, dalam segala macam yang kita lakukan, perbuatan kebaikan karena Allah harus dihadirkan dengan khusyuk. Tsummad'u, kemudian berdoalah kepada saya. Fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Maka saya sesungguhnya akan mengijabah bagimu doa-doamu, wa anal qaribul mujib, dan saya adalah zat yang maha dekat dan mengijabah doa-doa. Jadi urutannya, ketika kita ingin berdoa kepada Allah, pertama kita memberikan kepada Allah dari mata kita adalah air mata. Artinya istighfar dulu pada Allah. Setelah istighfar, kemudian dengan perasaan khusyuk, baru kita berdoa kepada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan berdoa dengan hati yang lalai. Bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh? Di antara adab supaya doa kita dikabul, pertama adalah di sini beristighfar dulu, mengakui dulu dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kemudian awali doa kita dengan membaca shalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang tidak dimulai dengan sholawat itu tergantung tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza da'awtallaha fabda du'aaka waqtatimuhu bis sholati 'alan nabi. Ini bukan hadis ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan sholawat burdah yang ada ininya tuh,
ketika engkau berdoa pada Allah, fabda du'aaka, mulailah doamu, waqtatimuhu, dan ditutuplah doamu, bis sholati 'alal habib, dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berdoa kita hadirkan hati dulu, kemudian banyak istighfar, baru baca salawat, kemudian kedua sanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah ya Karim, ya Ghafur Rahim, ighfir lana dzunubana. Harus sambung dengan doanya. Dan jangan berdoa dengan kalimat, dengan kata-kata yang ya Allah seandainya engkau kabulkan, nggak biasa. Namanya nggak yakin dengan doa kita. Redaksi para nabi ketika berdoa langsung, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Jangan menghadirkan perasaan, ya terserah Allah lah, terserah mau dikabulkan apa enggak, namanya sudah nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berdoa, setelah membaca salawat, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa, maka di sini wa min qalbika al khusyu', dan dari hatimu perasaan yang khusyuk, yakin Allah akan kabulkan. Tumad'u, kemudian berdoalah, doanya yang serius. Ya kayak anak kalau minta duit sama orang tuanya, Pak, Bu, jaluk duitnya sih, Bu, tapi sambil cengengesan, seolah-olah kayak nggak butuh. Kira-kira orang tuanya ngasih apa enggak? Maka di sini dengan berdoa dengan khusyuk dan dengan meyakini seyakin-yakinnya Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah doa kita. Fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mohonlah, berdoalah pada saya, astajib lakum, saya akan ijabah doa-doa kalian. Abdi qif alal madaini wal husuni wablighum an kalimataini. Qul lahum la ya'kuluna illa thayyiban wa la yatakallamuna illa al-haqqa. Abdi, wahai hamba-hambaku, qif alal madaini, berhentilah Madain itu jamak dari Madinah, kota. Berhentilah dari kota-kota, wal husun, dan dari rumah-rumah. Wablighum anni kalimataini. Ini seorang rasul-rasul, nabi-nabi Allah disuruh sampaikan kepada hamba-hambaku, kif alal madi ini, berhentilah dari kota-kota dan dari rumah-rumah, berhenti. Wablighum, dan sampaikan kepada mereka, anni, dari saya, kalimataini, dua kalimat. Apa itu kalimatnya? Qul, katakan lahum kepada mereka, la ya'kuluna illa thayyiban. Janganlah, ini kalimat pertama, janganlah kalian makan illa thayyiban, kecuali makanan-makanan yang baik-baik saja. Wala yatakallamuna illal haqqa, dan janganlah kalian berbicara kecuali perkataan-perkataan yang hak, yang benar. Maka dari dulu sudah disampaikan kepada para hamba-hamba Allah, pada para manusia, agar mereka tidak makan kecuali hal-hal yang baik saja, yang sudah jelas halal haramnya. Yang nggak jelas jangan dimakan.
baik zatnya, baik jenisnya halal ataupun cara mendapatkannya juga halal. Yang dimaksud thayyib adalah halalan thayyiba. Makanan yang kita makan, makanan halal dan bergizi. Jangan segala macam dimakan kayak kekurangan makanan saja. Belalang yang ini, kalau belalang kan ada belalang yang boleh dimakan. Setahu saya ketika kecil belalang yang dimakan itu belalang padi itu, Pak. Belalang pari itu. Kan lagi kalau musim pari kan banyak tuh padi tuh banyak tuh. Enak dibakar. Jangan sampai segala macam makanan dimakan. Kecoa digoreng lah. Ada lagi apa tuh? Tuh bekicot. Kayak nggak ada ayam aja. Kayak nggak ada ikan. Halalan thayyiban, bergizi dan baik. Ada yang bolehnya ya. Apa namanya? Nah, kalau bahasa sayanya tuh apa? Keraca. Kalau bahasa Sundanya tutut. Itu juga harus dibersihkan dulu. Rasulullah bersabda, ya, semua al-bahru tahirun ma'uhu wa hilun maitatuhu. Di laut itu airnya suci, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi, ya, menghilangkan hadas besar. Wahilun metatuhu, dan bangkainya halal. Berarti ikan itu nggak perlu disembelih, Pak. Lain dengan ayam, kambing, binatang darat itu kalau mau dimakan supaya halal ya disembelih dulu. Dan sembelihnya harus sesuai dengan tata cara syariat Islam. Jangan mentang-mentang pengen dapat gaya, sekali tebas, sekali potong. Maka lebih baik sesuai syariat. Ketika sekali tebas emang 2 urat nadinya sudah kepotong, halal. Tapi kalau masih ada yang nyambung, waduh, hukumnya bagaimana? Jelas matinya bukan mati disembelih namanya. Secara hukum fikih, ketika kita memotong ayam, menyembelih ayam atau kambing, maka ketika dipotong itu syarat pertama goloknya atau pisunya tajam luar biasa sehingga tidak menyakiti. Yang kedua adalah 2 uratnya, tenggorokan dan untuk masuknya makanannya sudah terpotong benar-benar. Semua bangkai binatang laut halal kecuali kapal selam, nggak bisa dimakan. Halal, mau ada ikan hiu mati, terdampar mati, halal dagingnya. Itu zatnya, zat makanannya memang halal. Kemudian juga proses mendapatkannya juga halal. Dengan cara dibeli, bukan lewat kezaliman. La yakuluna illa thayyiban. Janganlah kalian makan kecuali makanan yang baik. Wa la yatakallamuna illa al-haqqa. Dan janganlah kalian berbicara kecuali hal-hal yang benar. Jangan berbicara hal-hal yang tidak benar atau yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari alamat tanda-tanda bagusnya Islam seorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Akan sampai perkataannya qulil haqqa walau kana murran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia berucap yang baik. Kalau tidak bisa, awliyasmut, lebih baik diam. Jangan sampai ucapan-ucapan yang kita sampaikan, ucapan-ucapan yang tidak benar, yang mengandung unsur-unsur ada kedustaan di dalamnya. Jadi dari zaman dulu sudah dilarang untuk berbicara kecuali sesuatu kebenaran. Wa idza arada ahadun minhum ad-dukhulu fi amrin falyatadabbar aqibatuhu. Ain kana khairan falyamdubhu. Wa in kana syarran fala ya'tihi. Wa idza arada ahadun minhum ad-dukhulu fi amrin falyatadabbur. Wa idza arada nalikane, dan ketika aroda ahadun, menginginkan salah seorang dari kalian, minhum, dari mereka, ad-dukhulu fi amrin, masuk ke dalam satu perkara, falyatadabbar aqibatuhu, maka hendaklah dia memperhatikan akibatuhu, apa akibatnya. Ini sudah Allah sampaikan kepada para nabinya untuk disampaikan pada umatnya. Jika seseorang di antara mereka, di antara kalian ingin memasuki satu urusan, ingin melakukan satu perbuatan atau yang lainnya, falyatadabbar, maka hendaknya perhatikan dulu akibatuhu, apa akibatnya. Ini kalau saya mau ngomong ini, apa manfaatnya, apa akibatnya. Ini kalau saya akan menyampaikan ini, kalau saya akan berbuat begini, itu sudah di sini sudah diperintahkan untuk merenungi dulu, mempelajari dulu, memperhatikan dulu akibatnya apa, dampaknya apa, bagus apa enggak. Wa in kana khairan falyadummuhu. Kalau akibatnya itu baik, falyadummuhu, maka kerjakan. Wa in kana syarran fala ya'tihi. Dan jika akibatnya buruk, fala ya'tihi, maka jangan datangi perbuatan tersebut atau perkara tersebut. Ya. Di sini sudah disampaikan. Jadi kalau kita akan memasuki satu perkara apa saja, maka hendaknya kita perhatikan dulu, timbang-timbang dulu, mana akibatnya baik apa tidak. Kalau memang ada baiknya, sudah pasti ada yang tidak baiknya. Timbang dulu, lebih besar manfaatnya apa, mafsadatnya. Lebih banyak manfaatnya apa, bahayanya. Kalau ternyata manfaatnya banyak ketimbang bahayanya, maka silahkan dikerjakan. Tetapi kalau ternyata emang isinya bahaya semua, fala ya'tihi, maka jangan datangi perkara tersebut. Jangan sampai ketemunya apa. Ini bukan ajaran Nabi. Dari zaman dulu sudah disampaikan. Kalau ada satu perkara kita mau masuk ke sana, perhatikan dulu, pertimbangkan dulu, pikirkan dulu bagaimana konsekuensinya, bagaimana akibatnya apa,
Kalau emang ada manfaatnya, banyak apa enggak manfaatnya? Kalau banyak maka kerjakan. Kalau memang buruk, ya jangan datangi. Jangan sampai apa jare baik. Tapi ketika apa jare datang masuk, kemudian ternyata banyak keburukannya, malah menyalahkan Allah. Sudah takdir, sudah takdir. Padahal Allah sudah perintahkan di sini. Falyatadabbar akibatuhu. Timbang-timbang dulu bagaimana akibatnya. Jangan sampai apa jare engkau. Nabi mengajarkan untuk ada namanya istikharah. Salat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Walaupun kita sudah punya pilihan, ya Allah saya memilih ini nih. Bagaimana gambarannya, bagaimana bimbingan Allah. Minta bimbingan Allah. Maka doanya seperti itu. Kalau dia baik ya Allah, maka percepat. Kalau memang tidak baik, maka jauhkan. Fasrifhu anhu. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan dia dari saya, dan jauhkan saya dari dia. Kemudian minta yang terbaik dari engkau ya Allah. Urusan apa saja. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam. Dan Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Qul li bani Israil, sampaikan kepada Bani Israel, yahfazu anni harfaini, hendaknya mereka semua menjaga dari saya harfaini, dua huruf. Qul lahum, apa itu dua huruf tadi? Qul lahum, sampaikan kepada mereka, liyurubu bidana'id dunya li salamati dinihim, kama radhiya ahlud dunya bidana'id din li salamati dunyahum. Sampaikan kepada mereka Bani Israel, liyurubu bidana'id dunya, agar mereka rela dengan kehinaan dunia untuk keselamatan agamanya. Sebagaimana ahli dunia rela dengan kehinaan agamanya untuk keselamatan dunia mereka. Hai Nabi Isa, sampaikan kepada Bani Israel agar mereka rela dengan kehinaan dunia. Maksudnya adalah agar mereka rela dengan kondisi mereka kayak apapun di dunia ini, li salamati dinihim, agar agamanya selamat. Maksudnya jangan sampai ditukar agama ini dengan dunia. Biarin hidup apa adanya. Biarin dunia itu apa adanya, yang kita dapati, yang kita terima dari Allah. Yang penting agama kita selamat. Yang penting akhirat kita selamat. Jangan sampai mengejar dunia, agamanya ditinggalkan. Sebagaimana orang-orang ahli dunia yang mereka merelakan kehinaan agamanya asal dunianya selamat. Nah, inilah kebalikan dari kepada kita. Orang-orang kafir itu mereka rela agamanya rusak, yang penting dunianya dapat banyak. Maksudnya begini, agama mereka rusak. Orang-orang Nasrani sekarang itu
yang kitabnya sudah jauh dari benar itu, nggak ada kebenarannya, kalau mereka akan berpikir dengan baik-baik, nggak mungkin mereka jadi orang Nasrani. Ada namanya Allah itu 3. Itu pendapat mereka. Akalnya kayak orang-orang Hindu, agamanya bagaimana? Kalau orang yang pakai akal, akalnya sehat, nggak mungkin sapi disembah. Sapi disembah sampai kotorannya mau dibalurin ke tubuhnya. Kencingnya sapi dibalurin buat mandi. Nah kita mah yang waras, yang sehat, Masya Allah. Kayak gak ada air aja. Kalau Bapak Ibu ikuti berita itu namanya apa? Yang namanya file Epstein itu, ya orang-orang Yahudi semua yang bikin perkumpulan orang-orang kaya sedunia, kemudian dibuat acara. Ternyata mereka orang-orang yang agamanya ya nggak ada agamanya. Siapa lagi yang membuat? Ya orang Zionis tadi, orang-orang Yahudi tadi. Merusak semua agama. Maka orang Yahudi paling benci dengan Islam, karena nggak bisa dirusak agamanya. Bagaimana supaya rusaknya? Ya, dibuatlah bermacam-macam ini, supaya Islam itu nggak bersatu. Dibuat berbagai macam aliran-aliran. Di India itu dulu sebagian besar, bahkan penguasanya dulu adalah kerajaan Islam. Yang namanya Inggris nggak bisa masuk ke situ. Ketika nyerang kalah terus, akhirnya diangkat seorang India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Bikin pecahan, dia mengaku sebagai nabi baru agar Islamnya bisa dirusak. Akhirnya muncul, akhirnya bisa dikalahkan. Dan kita termasuk yang banyak sekali. Ada ormas ini, ada ormas itu, fanatiknya besar, luar biasa. Sehingga susah bersatunya. Wa auhallahu ila Musa alaihissalam. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kun kafairi al-wahdani yakulu min ru'usil asyari wa yashrabu minal ma'il qirahi fa idza jannahu al-lailu awa ila kahfi minal kuhufi isti'nasan bi wastihashan mimman asani. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kun kafairi, jadilah kamu seperti seekor burung al-wahdani. Ya. Jadilah kamu seperti seekor burung yang sendirian. Ya'kulu min ru'usil asyjar, dia makan dari pucuk-pucuk pohonan. Wa yashrabu minal ma'il qirah, dan dia minum dari air, apa bahasa kitanya, galengan sawah tuh. Minum dari air sungai. Fa idza jannahul lailu awa ila kahfi minal kuhufi, ketika datang malam dia akan kembali ke guanya, isti'nasan bi, dan mengadu kepada saya, wastihashan mimman asani, dan dia gagah terhadap orang-orang yang melanggar perintahku. Jadi Allah berpesan kepada Nabi Musa agar
menjadi seperti seekor burung sendirian yang makan dari pucuk-pucuk pohon dan minum dari air sungai, dan ketika datang malam dia pulang ke guanya istighnasan bi, mengadu pada Allah, bermunajat pada Allah, dan dia benci atau gagah, tidak suka terhadap orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Dan hampir semua binatang itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada binatang yang melakukan perbuatan yang katakanlah keluar dari sunnatullah. Ya. Kalau manusia banyak sekali yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau binatang yang Allah ciptakan, Allah perintahkan begitu, ya sudah begitu. Kodok makannya serangga, makannya nyamuk, makannya api, dia makannya itu. Nggak ada kodok makan mie. Cicak juga begitu, dia makannya nyamuk atau binatang laron atau yang terbang. Nggak ada cicak yang protes. Ya Allah, kenapa kau jadikan rezeki saya laron atau nyamuk terbang? Saya nggak bisa terbang. Bagaimana saya ngejarnya? Tapi ternyata nggak ada yang protes cicak itu. Maksudnya adalah untuk mempelajari bagaimana binatang itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya Musa, inni alaitu ala, sebentar lagi katamu, ala nafsi inni la atamma limudabbiri anni amalan wa la uqaffi anna amalun kullu man yu'ammal ghairi wa la aqsimanna dhahru man istanada ilayya man istanada ila siwai. Ya Musa, sesungguhnya saya alaitu ala nafsi, saya sudah sesungguhnya bersumpah atas diri saya, inni la'atimmu limudabbiri anni amalan, sesungguhnya saya akan menyempurnakan, limudabbiri anni amalan, orang yang memperhatikan tentang saya amalan dari amalan-amalannya, itu orang yang memperhatikan amal-amalannya karena Allah, maka Allah akan sempurnakan. Walau qati'anna amalu kullu man yu'ammilu ghairi, dan sungguh saya akan memotong amalun, cita-cita seseorang, harapan seorang, kullu man yu'ammalu ghairi, setiap orang yang dia berangan-angan, bercita-cita ghairi, selain saya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya saya telah bersumpah atas diri saya akan menyempurnakan amalan setiap hamba yang ditujukan kepada saya. Allah akan sempurnakan, walaupun kurang. Ya. Kayak kita puasa ini, Bu. Puasa kita itu kalau dihitung-hitung di hadapan Allah itu banyak kurangnya, kurang sempurna. Ketika kita mulai berpuasa dari terbit fajar sampai
maghrib sampai berbuka. Di antara waktu itu ada mungkin pandangan kita yang memandang yang Allah haramkan, atau perkataan kita ketika ngobrol ternyata nyerempet-nyerempet ke ngomongin orang atau yang lainnya. Maka Allah sempurnakan, Allah terima. Salat kita yang luar biasa angel diajak khusyuknya, Allah sempurnakan. Innil atim, ini dosa, sudah sumpah Allah, saya akan sempurnakan amalan orang-orang yang beramal untuk saya. Kudu ikut kumpul dengan orang-orang yang salih, para ustadz, para kiai, para habaib. Kenapa kita kudu ikut itu? Agar amalan kita terbawa, agar kita bisa terbawa sampai menghadap Allah dengan selamat. Kayak kita naik kereta, gerbong pertama, terus katakanlah ada eksekutif, ada bisnis, ada ekonomi. Nah, kita orang awam ini termasuknya adalah kalau ibadah yang ngikuti bagaimana para kiai, para ustadz, para habaib, bagaimana ibadahnya sebagaimana ibadah Nabi. Kita kan nggak tahu, maka kita ngikut saja. Maka ibarat kita naik kereta gerbong paling terakhir. Nggak bisa kita ibadah sebagaimana kita baca ngaji sendiri, nggak bisa. Ini kata hadisnya begini, kita nggak tahu bagaimana ininya. Yang tahu penjelasannya, penjabarannya adalah para ustadz, para kiai. Maka di sini kata Allah, la atim, saya akan sempurnakan, saya terima. Walau qati'anna amalun kullu man yu'amilu ghairi. Dan saya akan potong harapan atau cita-cita setiap orang yang bercita-cita selain saya, tujuannya bukan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama menjawab kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.